Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan Cornelius di 3S Sharing Senin Singkat. Hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema mencintai keintiman. Saya ambil renungan ini dari kisah Maria dan Marta. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari saya akan bacakan untuk kita semua mengenai Maria dan Marta. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seseorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Hari ini saya akan membawakan renungan singkat mengenai Maria. Maria ini adalah seseorang yang duduk di bawah kaki Tuhan. Cerita ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi Tuhan Yesus dalam perjalanannya melakukan berbagai banyak mukjizat. Lalu dia sampai di sebuah kampung. Lalu ada seseorang yang bernama Marta menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya Marta. Marta ini punya seorang saudara namanya Maria. Lalu Maria ini orangnya sukanya duduk di bawah kaki Tuhan, dengerin apa yang Tuhan Yesus perkatakan, dengerin firman dari Tuhan Yesus. Sedangkan Marta malahan melayani di belakang. Malahan beres-beres, dia buatin minum buat Tuhan, dia buatin makan buat Tuhan. Tetapi pertanyaannya begini, seringkali orang bertanya kepada setiap kakak-kakak rohani, mungkin pada tanya, emang Marta salah kak? Marta nggak salah teman-teman. Tapi dia melakukan segala sesuatu dengan jenuh. Dia melakukan segala sesuatu dengan grundel. Wah, kenapa Maria nggak tolongin aku sih? Padahal yang dia lakuin bagus dong buat Tuhan, masa nggak jelek buat Tuhan? Tapi dia ngelakuin segala sesuatu dengan bersungut-sungut. Tapi saya akan ambil dari kisahnya Maria, bukan dari kisahnya Marta. Maria ini adalah seseorang yang suka duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Yesus. Maria ini adalah sosok pribadi yang mengasihi Tuhan dengan cirinya yaitu mencintai keintiman. Mari kita buka sekali lagi di Lukas 10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang dilakukan Maria ini adalah tindakan yang paling sempurna, yang paling disukai sama Tuhan Yesus. Karena dia apa? Dia mau duduk di bawah kaki Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Maria ini adalah sosok pribadi yang maksudnya mau tunduk di bawah kaki Tuhan untuk duduk, diam, dan mendengarkan suara Tuhan atas kehidupannya. Seringkali kita terlalu sibuk seperti Marta. Seringkali kita melayani pekerjaan Tuhannya, iya. Kita di gereja aktif, kita di organisasi gereja ini aktif. Tetapi kita di rumah nggak pernah punya hubungan pribadi seperti Maria. Kita terlalu sering jadi Marta, sedangkan kita nggak pernah jadi Maria. Kita terlalu sering melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak pernah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu apa? Duduk di bawah kaki Tuhan, mengambil waktu sama Tuhan. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dari tokoh yang bernama Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan adalah suatu sifat yang sangat luar biasa bagus. Tetapi kita harus perlu teman-teman untuk melayani Tuhan, itu mengambil waktu bersama Tuhan. Melayani Tuhan secara langsung. Kita duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Kita harus jadi seperti Samuel kecil. Lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga. Di situ Tuhan panggil Samuel. Samuel bilang gini, waktu Tuhan panggil. Yang pertama dia lari kepada Eli, yang kedua dia lari kepada Imam Eli. Yang ketiga Samuel dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel. Samuel bilang apa? Berbicaralah Tuhan, sebab aku ini hamba-Mu mendengar. Kita harus jadi seperti Samuel kecil yang untuk langsung melayani Tuhan.
kita harus melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita juga harus melayani Tuhan secara langsung. Ambil waktu pribadimu sama Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Boleh aktif di gereja, tapi kita harus juga aktif untuk melayani Tuhan langsung. Artinya kita punya waktu pribadi sama Tuhan. Sekian renungan saya hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi yang suka melayani pekerjaan Tuhan, dan juga menjadi pribadi yang suka melayani Tuhan secara langsung. Artinya suka membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan bilang, Maria telah mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupannya, tidak diambil oleh siapapun. Hari ini kalau kita sering bangun hubungan sama Tuhan Yesus, kita sering langsung bangun hubungan sama Tuhan, kita ambil waktu kita sama Tuhan, Maria, hal yang terjadi pada Maria akan juga kita alami. Seperti Yesus katakan kepada kita, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Mungkin kepada saya, Nathan, engkau telah mengambil bagian yang terbaik. Kepada kita semua, engkau telah mengambil bagian yang terbaik untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Jadilah seperti Maria, untuk terus duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, punya waktu buat Tuhan, pribadi lepas pribadi masing-masing. Karena apa? Yang Tuhan cintai adalah keintiman dengannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan Tuhan mengasihi keintiman, Tuhan mencintai keintiman, Tuhan menyukai keintiman. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan menjadi seperti Maria. Kau akan duduk di bawah kaki Tuhan dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah jadi seperti Maria. Dan hari ini juga 3S terakhir di tahun 2022, saya bersyukur. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak 3S selama tahun 2022. Dan mari kita terus menyimak kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus Youth for Christ di tahun 2023 dengan lebih semangat, dengan lebih antusias untuk menyambut tahun 2023 dengan penuh iman. Terima kasih semuanya telah menyimak kebenaran firman ini. Saya Nathan Cornelius dan kami seluruh pengurus Youth for Christ mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.